Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama saya Dedi Abbas, kita jumpa lagi. Pada malam hari ini aku mau menunjukkan sesuatu bahwa beberapa orang di Makassar ini seperti pengemis itu kebanyakan mengada-ngada. Contohnya seperti sana yang bentor yang barusan saja pergi. Nah, kebetulan saya mau menunjukkan bahwa bagaimana reaksi teman-teman bahwa apakah orang terlantar itu harus ada beberapa orang yang sekedar berpura-pura supaya dikasihani orang, dan ada juga memang yang betul-betul yang pantas untuk ditolong. Nah, kali ini saya beserta teman saya, seorang YouTuber juga, namanya Askansar. Kebetulan dia orang yang pantas aku tanyai dan minta pendapatnya bagaimana ya tentang pendapat dia. Ketika ada orang yang kita sering menemukan, ada orang yang berpura-pura mau meminta dikasihani karena keadaan kehidupan ekonomi yang sekarang ini kan sangat sulit. Jadi banyak modus yang orang berpura-pura bagaimana caranya supaya bisa untuk dikasihani dan diberikan uang. Nah, kebetulan saya bersama seorang teman saya, seorang YouTuber namanya Askansar. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, oke. Ya, kepada Bapak Ansar, bagaimana menurut Bapak tentang yang barusan saya lihat, dan barusan beberapa kali saya menemukan orang-orang terlantar dan pengemis terutama di Jalan Perintis Kemerdekaan ini ya, di kilometer 9 ini, tepatnya di daerah Kota Makassar, yang terlalu banyak pengemis yang suka berpura-pura dan biasa tanpa sengaja menidurkan anaknya di pinggir jalan agar semua orang yang melintas bisa memberikan dia uang atau kasihan sama dia. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Kalau tanggapan saya itu, kemiskinan itu sebenarnya kemiskinan itu yang kita anggap yang kemiskinan itu seperti apa? Seperti apa? Saya sendiri orang susah ya, saya sendiri. Oh gitu susah. ya. Bahkan saya kalau dibilang diukur dari segi ekonomi, dari keluarga saya memang orang orang susah juga ya, orang susah juga termasuk saya ya. Nah, terus kalau masalah segi pendidikan saya juga ya, saya juga ini tamat SD pun tidak tamat ya, tapi saya tidak mau seperti mereka ya, pergi di jalan meminta-minta pergi. Padahal kalau kita lihat itu orang-orang begitu banyak sebenarnya yang yang dari segi fisiknya itu sebenarnya bisa mampu, cuma dia yang membuat-buat seakan-akan itu kemiskinan itu seakan-akan kemiskinan itu membuat kita itu betul-betul ya tidak mau berusaha ya, miskin tidak mau berusaha, mau cuma menjemput dari belas kasih orang, padahal dia sebenarnya dari kalau segi fisik dia bisa kerja, apakah jadi buruh cuci, buruh tani apa, sebenarnya bisa. Nah, dia turun ke jalan sambil membawa anak bayinya, menidurkan di jalan. Itu sebenarnya sama halnya menganiaya diri sendiri. Dia menganiaya dirinya sendiri. Nah, sama halnya kayak kemiskinan di Sulawesi Selatan ini seperti seperti kayak tidak pemerintah itu tutup mata, padahal pemerintah itu sebenarnya memperhatikan sekali orang-orang seperti mereka.
contoh ada namanya bantuan-bantuan apa seperti kayak bantuan sembako itu saya sendiri dapat bahkan ada yang pernah saya tanyakan itu di jalan ada orang pengemis itu dia bawa anaknya turun ke jalan alasannya katanya anaknya sakit tidak ada biaya untuk berobat di rumah sakit padahal di rumah sakit itu loh tidak tanpa uang pun kita bisa rawat inap di rumah sakit operasi pun tanpa uang biaya rumah sakit kita bisa operasi saya saja sudah 2 kali operasi ya terakhir ini operasi usus buntu itu tidak ada uang pribadi saya yang keluar itu biaya ditanggung sama pemerintah jadi sebenarnya ini kemiskinan di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan itu apa namanya kalau kita lihat makin hari itu makin meningkat kalau kita lihat dari apa namanya dari segi apa namanya saya juga semakin meningkat sebenarnya kalau kemiskinan itu apalagi di zaman pandemi begini ya memang zaman semakin susah cari kerja susah serba susah tapi jangan dibuat semakin susah ya jangan karena pertama pemerintah itu sudah memberi namanya bantuan ya cuma kita harus pandai-pandai nah, jadi orang-orang begitu yang biasa turun di jalan mengemis bagi saya itu tolong jangan membiasakan memberi uang mereka di jalan ya karena seakan-akan apa namanya kita harus lihat kondisi mereka juga ya karena kalau kita membiasakan otomatis akan semakin betah di jalan dan tiap hari akan semakin bertambah juga karena orang begitu itu dia ajak keluarganya dia ajak teman-temannya ya karena kalau saya lihat mereka itu kalau pagi ada yang memang yang mengantar mereka ke jalan-jalan itu ada yang mengantar mereka ke jalan-jalan begitu juga waktunya pulang ada yang jemput mereka karena memang orang-orang begitu ada semacam kayak tempatnya memang satu di kota Makassar ini ada memang tempatnya dia perkampungannya itu yang khusus tempat begitu ya dia itu kerjanya memang begitu padahal kalau dipikir itu macam tadi dia punya apa namanya bentor ya punya bentor ya dia kalau pagi itu pergi cari-cari penumpang begitu pulang suaminya pergi mulung tapi istrinya anaknya pergi mengemis makanya orang-orang begitu seakan-akan dirinya dia dia menganiaya dirinya sendiri ya jadi seakan-akan pemerintah tidak ada perhatiannya sama mereka padahal di Sulawesi ini ada memang program dari pemerintah ada program saya kurang tahu juga yang jelas ada itu ya memang ada yang dari dinas sosial ada yang dari ada namanya pelatihan dari dinas ketenaga kerjaan seperti itulah cuma dia itu masa bodoh ya tidak mau susah dia taunya cuma mau menjemput yang mau istilahnya mau instan dia enak saja terima mengemis di jalan padahal kalau kita lihat fisiknya itu mereka bisa kerja kecuali kalau memang dia yang artinya tangannya buntung kakinya buntung tapi tolonglah jangan terlalu kayak seakan-akan ini di jalan di Makassar ini kalau tiap hari itu kita lihat di jalan waduh sudah bermacam-macam ada yang menidurkan anaknya di pinggir jalan sampai di trotoar ada sampai di yang ditempati itu halte bis yang ditempati saya sangat
sangat prihatin juga melihat mereka. Tapi memang niat kita itu baik sebenarnya, ingin sekali untuk memberi. Tapi kalau sampai kapan kita mau memberi mereka, ya sampai kapan? Jadi saya himbau juga kepada pemerintah, tolonglah dari dinas-dinas yang terkait. Ya, memang saya sudah program pemerintah itu ya oke lah. Dari dinas sosial oke lah, tapi tolong itu dari dinas-dinas terkait kalau bisa ditertibkan lah, jangan biarkan begitu di jalan. Kasihan juga mereka, itu anak-anak mereka itu generasi penerus bangsa itu. Nah, jangan diterlantarkan begitu, akhirnya dari turun temurun dari anak-anaknya mereka begitu susah-susah terus, ujung-ujungnya jadi pengemis lagi karena dari orang tuanya saja begitu. Padahal dari orang tuanya itu bisa dia. Jadi contoh yang tadi ya, Bapak siapa? Pak Dedi Abbas itu contoh tadi itu yang kita lihat sendiri kan, kita dokumentasikan sendiri itu tadi. Dijemput sama teman-temannya pakai motor bentor. Dia orang sebenarnya sudah ada pengemis, ternyata dia hanya kalau memang anak kamu butuh susah butuh untuk sakit atau butuh biaya berobat ke rumah sakit saja. Itu pun biarpun tidak punya uang pasti akan dilayani, karena saya rasakan sendiri ya, karena saya juga dari masyarakat kurang mampu, kasihan. Saya juga termasuk orang ya, apalagi saya kan kalau dibilang segi saya juga orang sudah punya keterbatasan ya, fisik ya. Tapi saya tidak mau, saya merasa diri saya terhina kalau di jalan minta-minta begitu, seakan-akan kemiskinan ini membuat hidup mereka seakan-akan dia sudah tidak berdaya lagi ya. Padahal dia sebenarnya bisa apa saja, tapi tolong jangan turun ke jalan begitu minta-minta ya, sampai karena Sulawesi Selatan ini adalah termasuk kota besar juga ya. Bagaimana tanggapan dari daerah-daerah lain ya, yang daerah-daerah lain yang masuk ke Kota Makassar ya. Sebenarnya kalau Kota Makassar ini sebenarnya bisa sebenarnya bebas dari itu yang namanya ya, termasuk ini bapak ini, kasihan ini anaknya ini dia bawa ini jalan, kasihan. Padahal itu waktu seusia mereka ini, anaknya ini bapak ini yang sana ini usia anak mereka seusia anak ini seperti ini, bukan untuk di jalan mencari bukan. Sebenarnya dia usia mereka itu untuk bermain ya, masa pertumbuhan, dibawa di jalan begitu. Keselamatan bagaimana kalau tertabrak mobil, sakit apa. Jadi cukup itu yang saya bisa sampaikan ya. Ini pesan dari saya, Aska Ansar, yang saya juga selaku warga masyarakat yang baik, tolonglah pemerintah diperhatikan. Saya jemput sekarang program pemerintah oke lah, tapi tolong ditingkatkannya. Saya selaku ini masyarakat juga, termasuk saya sendiri Aska Ansar yang berkomentar dengan memberi komentar kepada Bapak Dedi Abbas, walaupun saya ini orangnya boleh dikatakan orang tidak berpendidikan, tapi ya apa dikata ya. Oh gitu ya. Ya. Harus pintar-pintar sedikit bicara lah. Macam saya ini walaupun saya kata-kata saya masih tersendat-sendat, pembicaraan saya masih tersendat-sendat. Saya bisa sampaikan sampaikan kepada
Oke. Saya sendiri. Jangan lupa subscribe channel Deddy Abbas dan like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Itulah tadi komentar dari teman saya beserta sahabat saya. Dia salah seorang YouTuber di Makassar juga, namanya Skansar. Nah, yang kita perhatikan, yang kita lihat ini sekarang kondisi keadaan di Kota Makassar kalau malam ya teman-teman. Ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Yang tadi barusan kita lihat itu seorang nggak tahu apakah itu dia pemulung atau supir bentor atau bagaimana ya, karena sangat mengkhawatirkan karena beberapa pengemis di Kota Makassar ini itu sangat mengkhawatirkan sekali karena saking maraknya yang terlalu banyak orang yang berpura-pura jadi pengemis padahal di kehidupan kesehariannya itu sangat mampu sekali, sangat bisa untuk mencari nafkah. Yang lebih parahnya lagi karena dia membawa beserta anaknya yang masih kecil, padahal anak itu kan belum sempat untuk bermain kok sudah dibawa turun ke jalan. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya beserta teman, sahabat sangat mengkhawatirkan sekali keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini karena terlalu banyak maraknya modus-modus pengemis. Padahal itu kondisi fisiknya sangat sehat sekali. Jadi mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk sekedar apalagi namanya, sekedar menyampaikan bahwa alangkah niat kita juga sebagai manusia di muka bumi kan untuk menolong, tapi sebaiknya kita teliti dan patut kita waspadai yang mana kita perlu berikan bantuan dan yang mana tidak pantas kita berikan bantuan ya teman-teman. Nah, ini kondisi Kota Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kalau dalam keadaan di tengah malam. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini ada satu lagi seorang pengemis yang sepatutnya lah untuk kita tolong karena dia emang dari fisiknya sudah nggak bisa lagi untuk mencari uang, mencari rezeki. Nah, yang seperti ini ya teman-teman, yang lagi aku live ini. Ada uang kamu nggak situ? Ada uang kamu 2000-an situ. Ada uang receh 5.000 kah? Berapa? Diberi. Daeng. Kita kasih ini, saya pegang ini. Ya, berapa? Sekelasnya saja. Nah, ini dia teman-teman yang seharusnya yang pantas kita tolong seperti ini. Orang yang tidak utuh fisiknya,
Ya, alhamdulillah teman saya baru memberikan sedikit rezeki. Banyak meskipun tidak banyak tapi keikhlasan dan kerelaannya untuk memberi. Ya. Nah, saya mau itu. Tolong dong di itu. Saya mau tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman cukup dari saya. Tetap berlangganan di channel ini bersama saya Deddy Abbas. Jangan lupa ya, tetap tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, bersama saya Deddy Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.